Asri, Musna, Nazla, Haira, Lutfia, Mawizatul, Miftahul, Nafizatul. Oke anak-anak, ibu ada gambar. Coba kalian tanggapi gambar ini. Apa perbedaannya atau apa yang berbeda dari gambar ini? Yang satu terus satu lagi berisi air. tutupnya itu terbuka, nggak ada airnya. Oke. Coba kalian lihat yang satu, yang terbuka. Dia ada binti-binti yang keluar. Ibaratnya ini adalah uap air. Arahnya kemana? Atas. Artinya airnya keluar dan nggak bisa. Sedangkan yang satu lagi arahnya kemana? Ke atas atau ke bawah kan? Ya. Artinya ini sama-sama menguap, namun dia tertahan oleh tutupan. Jadi uap airnya membentuk air kembali. Oke, dari persepsi tadi, judul pembelajaran hari ini yaitu reaksi bolak-balik dan kesetimbangan kimia. Yang dimana tujuan pembelajaran hari ini yaitu satu, peserta didik mampu membedakan reaksi irreversibel atau reaksi berkesudahan dan reaksi irreversibel atau reaksi bolak-balik. Dan peserta didik mampu menjelaskan konsep kesetimbangan kimia dan ciri-cirinya. Dari tujuan pembelajaran yang tadi, kita akan mempelajari yang pertama itu reaksi kimia. Umumnya, reaksi kimia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, irreversibel atau berkesudahan, sedangkan yang satu lagi adalah reversibel atau reaksi bolak-balik. Coba kalian lihat yang pada gambar irreversibel, dari telur mentah menjadi telur matang. Kalian pernah masak nggak? Pernah. Kalau dari mentah ke matang bisa balik lagi ke mentah nggak? Artinya berjalan satu arah. Dalam reaksi kimianya contohnya seperti ini. NaOH ditambah HCl menjadi NaCl plus H2O. Reaksinya berjalan searah, di mana produk tidak bisa lagi membentuk reaktan. Sedangkan pada reaksi bolak-balik atau reversibel, kalian pernah makan es krim? Pernah. Meleleh nggak? Meleleh. Nah, es krim yang meleleh itu kalian tampung di dalam gelas, lalu kalian masukkan lagi ke dalam freezer. Membeku lagi nggak? Membeku. Jadi es krim? Iya. Itu artinya dia itu dari reaktan menjadi produk. Produk ini bisa membentuk reaktan kembali. Contohnya N2 ditambah 3H2 menjadi 3NH3. Yaitu di mana reaksinya berjalan bolak-balik. Dari produk bisa membentuk reaktan kembali. Reaksi berkesudahan atau irreversibel adalah reaksi yang berlangsung hanya satu arah. Dari bereaksi menjadi produk hingga salah satu reaksi habis. Simbolnya tanda panah satu arah. Sedangkan reaksi reversibel adalah reaksi yang berlangsung dalam dua arah. Arahnya berlangsung secara bersamaan. Antara reaksi maju yaitu pembentukan produk dan reaksi balik pembentukan reaksi. Simbolnya tanda panah ke kanan, lalu ada tanda panah ke kiri. Balik. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang reaksi kimia dibagi menjadi berapa? Dua. Apa aja? Reversibel dan irreversibel. Satu arah dan bolak-balik. Lalu kita belajar tentang kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia itu apa? Kesetimbangan kimia adalah keadaan di mana konsentrasi semua reaksi dan produk tetap konstan seiring waktu. Ciri-ciri kesetimbangan kimia yang pertama, kalian tadi ada lihat kan botol yang tertutup? Ada. Dia simbolnya bolak-balik. Kalau menguap jadi air kembali. Lalu ada reaksi bolak-balik. Kesetimbangan kimia itu harus reaksinya bolak-balik. Lalu dia bersifat dinamis, di mana kesetimbangan bersifat dinamis artinya reaksi maju atau pembentukan produk
dan reaksi balik pembentukan reaksi terus berlangsung tanpa henti. Artinya seperti ini, dari produk membentuk dari reaksi membentuk produk, lalu membentuk reaksi kembali, lalu membentuk produk kembali berulang-ulang sampai habis senyawanya. Dia secara mikroskopis dia tidak berhenti. Atau kalau mungkin dia kasat mata, tampak mata, dia itu sudah berhenti. Tapi kalau dalam reaksi kimia secara mikroskopis dia terus berlangsung. Oke? Coba kalian perhatiin gambar di depan. Ada gambar apa? Satu lagi? Konsepnya sama nggak sama yang gambar sebelumnya? Kenapa beda? Karena yang satu Coca-Cola, yang satu mineral. Konsepnya sama, di mana Coca-Cola yang terbuka lama-lama akan habis nggak menguap? Dia mengeluarkan gas apa? Gas karbon dioksida. Sedangkan yang tertutup tidak menguap keluar kan? Dia membentuk air kembali. Nah, dari fenomena ini, Ibu ingin kalian membentuk kelompok diskusi untuk mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Oke? Oke, anak-anak, kita akan membentuk 3 kelompok yang dimana ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo silakan bentuk kelompoknya. Oke, kelompok sudah terbentuk. Ibu akan bagikan LKPD-nya untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Coba perhatikan semuanya. Di halaman pertama, di sini ada buat nama anggota kelompoknya, lalu kelas. Lalu di sini ada bahan bacaan untuk kalian baca. Dan di bagian kedua ada perintah tugas, di mana kalian disuruh menentukan dari reaksi yang Ibu berikan. Kalian tentukan itu mana yang reaksi reversibel dan irreversibel. Seperti contoh yang ada di depan, ada NaOH direaksikan dengan HCl menjadi NaCl plus H2O. Itu kan termasuk reaksi irreversibel atau satu arah. Sedangkan yang Na2 ditambah 3H2O menjadi 3NH3 itu dari reaksi reversibel atau bolak-balik. Nah, Ibu kan ada berikan 6 contoh reaksi kimia. Tentukan dari ke-6 ini mana yang reaksi reversibel, mana yang reaksi irreversibel, mana yang reaksi reversibel, oke? Yang bolak-balik, mana yang reaksi satu arah. Sedangkan yang di halaman kedua, di sini ada bahan bacaan tentang keseimbangan kimia. Ibu berikan tugas kalian untuk mencari 2 fenomena di kehidupan sehari-hari tentang keseimbangan kimia. Contohnya kayak di keseimbangan kimia itu kan ciri-cirinya sistemnya tertutup, lalu reaksi bolak-balik dan bersifat dinamis. Contoh yang reaksi reversibel itu ada es krim yang meleleh, kalau dibekukan lagi menjadi es krim. Itu kan contoh keseimbangan kimia. Ibu mau kalian buat seperti itu, tapi di versi kalian masing-masing. Jangan sama yang seperti contoh di depan, oke? Mana yang tidak reversibel? Kalau dia reversibel, dia itu membentuk produk kembali atau reaksi kembali. Karena reaktannya udah membentuk produk itu bisa membentuk reaksi kembali, oke? Sedangkan yang di sini, kalian kan ada contoh keseimbangan kimia kayak es krim yang meleleh jadi cair terus liquid. Jadi sebenarnya tadi itu contoh keseimbangan kimia. Kalian bisa cari contohnya di kehidupan sehari-hari. Ada apa yang buat lagi? Kalau yang di halaman pertama, ya kalian buat ulang reaksinya, terus tentuin dia reversibel atau irreversibel. Lalu hasil reaksinya kan ini buat ulang, dibuat ulang. Buat yang semuanya menjadinya dulu juga di sini. Tapi kalau yang di sini kata menjadinya itu diubah tanda yang ini atau tanda yang ini, oke? Bisa? Yang halaman 2 itu fenomenanya jangan salah.
sering meleleh baru dibekukan lagi. Oke, bisa? Bisa. Kalau reversible dia itu dari reakan jadi produk N2 tambah 3N2 jadi 3N2. Coba kalian cari fenomena yang sama, yang hampir sama. Kalian buat di sini dua, oke? Bisa? Bisa. Cara tahunya di depan yang dua, itu dari produk menjadi reakan bisa jadi produk kembali. Sedangkan yang satu lagi NaO HCl jadi NaCl plus H2O itu kan dari produk dari reakan ke produk itu kan bisa jadi reakan kembali. Oke, paham? Ini tulis saja di sini diulang, tulis di sini. Lalu tentuin dia reaksinya reversible atau irreversible. Lalu tulis ulang reaksinya, tapi kata menjadi ini, kata menjadi diubah dengan simbol ini, oke? Tanda panah satu arah atau dua arah. Sedangkan yang kedua, karena disentuhin harusnya meleleh. Kalau dibekukan lagi jadi hasil kandungan. Kalian coba cek fenomena yang terjadi tentang simbol dunia. Saya buat di sini dua ya. Oke semuanya, kan udah dibagikan LKPD. Saatnya kalian diskusi dengan kelompok masing-masing. Ibu berikan waktu kalian selama 30 menit untuk mendiskusikan apa yang perlu ditulis dan apa perlu yang dicari untuk ditulis di dalam LKPD. Oke, silakan mengerjakan sekarang. Ibu, saya ingin bertanya Ya. Bagaimana? tentang reaksinya harus ada kayak sudah selama senyawanya. Nggak perlu, kalian ulang aja tulis yang ini di sini. Lalu kalian tentuin reaksi ini reversible atau irreversible. Lalu ubah dari yang awalnya kata menjadi, ubah reaksinya di kata menjadi ini ubah jadi simbol ini atau ini, oke? Oke. Terima kasih Ibu. Ya. Ini produk yang reakan ya nih kan, jadi produk kan. Dari produk bisa jadi reakan lagi nggak? Kalau tidak jadi enggak. Sama bisa dong. Artinya ini termasuk reaksi. Kalau yang ini sama nggak seperti yang di atas? Bagian kerja dan ini kan dia termasuk reaksi reversible atau tidak reversible. Ini dua unsur Jadi yang awalnya sama yang satu yang pertama yang jadi nanti kalian tulis ulangi di semua, masukin ke dalam simbol. Bisa kalian tentu reversible atau irreversible. Lalu kalian tulis ulang, tapi ketemu jadinya ini buat simbolnya jadinya oke. mana tahu reaksinya gimana? Waktu diskusi sudah selesai. Saatnya
Kerjakanlah bersama dengan teman. CH3 COOH tambah H2O menjadi reaksi reversibel, yaitu reaksi bolak-balik menjadi CH3 COOH tambah H3O. Reaksi yang kedua yakni AgNO3 tambah MaCl menjadi reaksi irreversibel menjadi AgCl tambah MaNO3. Reaksi yang ketiga yaitu 4Na tambah 2O2 menjadi reversibel menjadi reaksi 2Fe2O3. Jadi reaksi keempat 2NO2 menjadi reaksi reversibel menjadi N2O4. Reaksi kelima CaCO3 tambah H2O dan tambah CO2 menjadi reaksi irreversibel menjadi Ca2 plus tambah 2HCO3. Dan reaksi yang keenam CH4 tambah 2O2 menjadi reaksi irreversibel menjadi CO2 tambah 2H2O. Soal yang kedua, diskusilah dengan teman sekelompokmu tentang fenomena kesetimbangan kimia yang sering kalian temui di kehidupan sehari-hari. Masukkanlah ke dalam tabel berikut ini. Yang pertama, hasil diskusi kelompok kami tentang kesetimbangan fenomena yang terjadi di sekitar kita, yaitu tentang lilin. Lilin yang dihidupkan, maka zat lilin tersebut akan mencair. Dan ketika api dari lilin tersebut dimadamkan, maka lilin akan kembali menjadi padat. Maka dari hal tersebut terjadilah reaksi bolak-balik atau reversibel. Dari contoh yang kedua yang kami ambil yaitu sabun bata, yang bagaimana apabila sabun tersebut dipanaskan dalam suhu tinggi, dia akan meleleh, dan ketika suhu kembali normal, dia akan mengeras kembali, sehingga hal tersebut terjadilah reaksi bolak-balik yaitu reaksi reversibel. Oke, jawabannya sudah benar. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Saatnya untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 2 silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul kesetimbangan kimia. Soal nomor 1 yaitu dari reaksi-reaksi kimia yang disajikan, kelompokkanlah reaksi-reaksi berikut ini menjadi reaksi reversibel dan reaksi tak reversibel dan berikan simbol reaksi yang sesuai. Kerjakanlah bersama dengan teman sekelompokmu. Nomor 1, reaksi tersebut yaitu reversibel. Nomor 2, reaksi tersebut yaitu irreversibel. Nomor 3 yaitu reaksi tersebut reversibel. Nomor 4, reaksi tersebut reversibel. Nomor 5, reaksi tersebut yaitu irreversibel. Dan nomor 6, reaksi tersebut yaitu irreversibel. Nomor 2, diskusikanlah dengan teman sekelompokmu tentang fenomena kesetimbangan kimia yang sering kalian temui di kehidupan sehari-hari dan masukkanlah ke dalam tabel berikut. Fenomena yang pertama yaitu coklat. Apabila coklat tersebut diletakkan di bawah sinar matahari, maka coklat tersebut akan meleleh. Dan apabila diletakkan kembali ke dalam freezer, maka coklat tersebut akan membeku kembali membentuk coklat kembali. Fenomena tersebut dinamakan dengan irreversibel. Dan yang kedua fenomenanya yaitu hujan. Air laut menguap ke awan sampai menampung banyak air. Lalu awan tersebut mengeluarkan air hujan dan turun kembali ke laut. Oke, untuk jawaban nomor 2, fenomena yang pertama itu termasuk reaksi reversibel. Beri aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Saatnya untuk kelompok 3
maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 3 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kesetimbangan kimia. Dalam pembahasan kesetimbangan kimia termasuk pula reaksi kimia yang mana terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu reaksi irreversible, yaitu reaksi bersifat keseluruhan. Sedangkan yang kedua ialah reaksi reversible atau reaksi bolak-balik. Nah, seperti pada contoh-contoh berikut, yaitu pada contoh CH3 COH tambah H2O menjadi CH3 COOH ditambah H3O, yaitu termasuk ke dalam reaksi reversible. Dan contoh yang kedua dari reaksi kimia yang disebutkan, kami kelompok 3 telah menentukan antara reaksi reversible dengan reaksi tak reversible. Seperti yang pertama yaitu reaksi reversible, yang kedua irreversible, dan yang ketiga reversible, dan yang keempat irreversible, dan yang kelima irreversible, sedangkan yang keenam pun irreversible. Dan kami telah mendiskusikan tentang kesetimbangan kimia, yang mana fenomena pertama yaitu tentang mentega, yang mana mentega apabila dilelehkan maka ia akan cair, dan jika ditempatkan pada suhu yang tinggi atau dimasukkan ke dalam freezer ataupun kulkas maka ia seperti semula kembali. Dan yang kedua yaitu tepung, apabila ia dicairkan ataupun dimasukkan air ke dalamnya maka kan dia akan mencair, itu dia bisa balik ke keras kembali apabila dimasukkan ke dalam kulkas. Dan Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan tutup. sekian dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah memaparkan kelompok semua sudah memaparkan hasil diskusi masing-masing kelompok. Jadi ada berapa reaksi kimia? Ada 2. Apa saja? Lalu ciri-ciri kesetimbangan kimia ada sistem tertutup, reaksi bolak-balik, jadi dari fenomena-fenomena yang kalian berikan seperti coklat yang leleh lalu membeku kembali, pembentukan hujan, fenomena lilin, lalu ada pencairan tepung, lalu bisa mencairkan tepung kembali saat dikeringkan. Lalu ada apa lagi? Mentega. Oke, itu semua termasuk fenomena-fenomena kesetimbangan kimia di kehidupan sehari-hari. Sampai pada penghujung pembelajaran. Ibu ingin kalian memberikan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Siapa yang ingin memberikan refleksi? Saya, Bu. Ya, silakan Alisul. Refleksi pembelajaran pada hari ini yang saya ambil yaitu tentang kesetimbangan kimia antara reaksi kimia reversibel dan irreversibel. Reversibel yaitu reaksi
dan banyak lainnya. Oke, terima kasih Anisul, benar ya. Jadi reaksi bolak-balik itu contohnya tadi apa? Lilin yang meleleh, lalu es yang mencair. Sedangkan yang tak reversibel adalah